gimana Pak Faru? Alhamdulillah, Masya Allah. Energinya keluar semua ya kita ya. Ya sudah pembelajaran ya Pak Faru ya. Iya, Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Pak Faru. Iya. Pak Faru, ini setelah saya mengadakan observasi ya Pak Faru mengenai aspek dan strategi pengembangan ini budaya positif itu sudah nampak pada saat pembelajaran ya. Catatan saya itu sudah tampak berdoa sebelum memulai pembelajaran seperti yang Anda persiapkan. Kemudian untuk pengembangan KSE Pak Faru tadi jenengan sudah tampak memberikan motivasi melalui speaking kepada pada kompetensi kesadaran diri. Nah, kemudian yang ketiga Pak Faru tadi pembelajaran berdiferensi itu terlihat pada saat diferensi produk walaupun belum memenuhi potensi anak, tetapi saya lihat dengan sudah memberikan kepada anak-anak pembelajaran berdiferensi yaitu mewarnai bangun yang segitiga banyak peraturan ya tadi ya. Dengan segi banyak itu dengan warna yang berbeda sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian ini Pak Faru catatan saya juga. Ini sebagai refleksi ya Pak Faru, kita tidak ada dusta di antara kita. Ini semuanya untuk pengembangan anak-anak ya Pak Faru ya. Segala kekurangan itu tidak membuat kita jadi rendah diri, tetapi itu sebagai aset atau kekuatan kita untuk kedepannya pembelajaran pada anak-anak lebih baik lagi. Gitu ya Pak Faru. Nah, kemudian ini catatan refleksi saya Pak Faru, ini pembelajarannya tadi kurang melibatkan siswa secara aktif karena pembelajarannya bersifat klasikal ya Pak Faru ya. Harusnya dibuat kelompok. Itu ya Pak Faru kira-kira. Mungkin bisa kita maksimal lagi di pertemuan berikutnya. Iya. Kemudian persiapan media pembelajaran Pak Faru bisa dipersiapkan di rumah selain barang-barang yang ada di kelas. Jadi pengetahuan anak untuk memahami materi itu lebih bisa dikembangkan. Begitu ya Pak Faru ya. Tapi overall sudah mulai dengan sebagai guru itu sudah menggunakan aset atau potensi di sekolah ya berupa fisik ya yang ada di kelas sudah dimanfaatkan walaupun kurang. Kemudian yang ketiga ya Pak Faru ya, media pembelajarannya kurang variatif, mungkin lebih banyak lagi ya Pak Faru. Nah selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berkelompok tadi ya sudah saya jelaskan tadi, belum tampak pada modul ajarnya ya. Kemudian catatan saya, topik percakapan dan catatan yang perlu jenengan garis bawahi itu pada media pembelajaran dan modul pembelajaran aja Pak Faru. Jadi medianya dan modul pembelajarannya. Kira-kira Pak Faru rencana tindak lanjutnya bagaimana setelah saya ini tadi observasi kira-kira? Setelah ada pembelajaran dan menjalankan observasi, ini ada pengetahuan tambahan untuk saya pribadi ya. Perbaikan pembelajaran saya untuk ke depan mungkin mengenai medianya lebih disemangatkan supaya bisa mengakomodir potensi siswa ya. Kemudian juga modelnya perlu ada penyusun lagi ya supaya lebih mengenal lagi dengan topik pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu. Ya, yang megang keputusan pada siswa ya Pak. Pak Faru ya. Ya, ini Pak Faru rencana pengembangan diri jenengan. Ini penting banget. Otomatis guru itu pengen mengembangkan dirinya ya Pak Faru ya. Kemudian untuk budaya positif ini Pak Faru, untuk pengembangan diri tujuan yang tidak dicapai apa nih Pak Faru? Pengembangan diri ya? Iya, yang budaya positif Pak Faru. Rencana pengembangan diri jenengan. Rencana saya. Iya, pengembangan diri. Misalnya mengembangkan budaya positifnya itu sesuai dengan apa Pak? Misalnya profil pelajar Pancasila atau gimana pengembangannya dengan? Mungkin kita bisa mengusung tema yang diusung di tahun baru, yaitu P5 ya, disingkatnya P5. Mungkin kita lebih memaksimalkan siswa, bagaimana siswa nantinya akan menjadi profil pelajar-pelajar Pancasila. Ini seperti itu. Ya. Kemudian Pak Faru, untuk ukuran keberhasilannya Pak Faru, dengan siswanya bagaimana?
Kira-kira siswanya ada perubahan ya, iya, ada perubahan bisa kita observasi dan kita amati keseharian ya, terutama Iya. dalam pembelajaran itu Iya. yang bisa kita itu amati. memiliki karakter P3 ya, P3 proyek pengembangan profil pelajar Pancasila, bukan P5 ya Pak Pandu ya. Oke. Nah kemudian pendukungnya siapa saja Pak Pandu? Pendukungnya tentunya satu adanya siswa, yang kedua dengan guru sejawat ya. Tentunya keberadaan guru sejawat ini sebagai masukan ya, masukan kita supaya kita bisa lebih baik. Iya. Terus kemudian kepala sekolah gimana Pak Pandu, mendukung kan? Kalau kepala sekolah iya, sebenarnya mendukung ya, sebagai kepala sekolah juga. Rekan sejawat, kemudian siswa. Kemudian waktunya Pak Faru, kira-kira waktunya untuk mengembangkan budaya positif yang sesuai dengan P3 ini Pak Faru pada saat apa Pak Faru? Sebenarnya kalau ditanya waktu ini mungkin berkelanjutan ya Bu, bisa sekali atau 2 kali pertemuan. Berarti saat pembelajaran juga ya Pak Faru? Di saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran, saya kira sangat berkaitan ya. Karena memang kalau kita bicara perubahan sikap, otomatis tidak hanya terjadi di pembelajaran di dalam kelas saja. Untuk pembelajaran KSE Pak Faru, apa perlu dikembangkan? Apa cukup seperti itu aja Pak Faru? Mungkin yang sering dilakukan guru, terutama saya juga, SBB-nya itu monoton ya. Dari awal sampai akhir. Cuma yang selama saya lakukan di kelas saya itu hanya merubah konten kalimatnya saja. Misal kalau katanya kabar awalnya itu versi A, untuk semester berikutnya itu semester berikutnya baru saya ganti. Iya betul Pak Faru. Memang perlu trik khusus ya Pak Faru ya. Karena untuk pembelajaran KS ini memang guru harus kreatif untuk memberikan SBG kepada anak-anak supaya tidak jenuh ya di kelas. Apalagi kelas kita sore ya Pak Faru ya, siang kalau anak-anak ngantuk, apalagi kalau bulan puasa ya Pak Faru ya. Kemudian Pak Faru, ukuran keberhasilan siswa itu memiliki apa kira-kira ya Pak Faru untuk ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan akademik dulu. Untuk KSE, sikapnya ini. Siswa lebih termotivasi dan lebih semangat ketika kita melakukan pembelajaran KSE. Berarti itu memiliki mindfulness ya Pak Faru ya, kesadaran penuh. Memiliki kesadaran penuh berarti. Nah, kemudian Pak Faru pendukungnya tadi, faktor pendukung pembelajaran KSE ini mereka siapa saja Pak Faru? Sama ya, saya kira sama aja. Siswa yang pertama ya. Kemudian seperti jenengan guru kasih masukan juga. Kepala sekolah saya kira juga iya masuk. Wali murid ya Pak Faru ya, Tri Sentra Pendidikan ya. Betul. Kemudian untuk waktunya kira-kira bagaimana Pak Faru untuk pengembangannya? Apakah hanya di pembelajaran saja atau bagaimana? Yang jelas di pembelajaran ya. Karena seperti hukumnya wajib gitu. Iya. Fardu ain ya. Kemudian saya kira untuk mengevaluasi itu juga di luar pembelajaran juga kita di luar pembelajaran juga ya. Oke Pak Faru. Kemudian Pak Faru, ini yang terakhir dan penting sekali, pembelajaran berdiferensi ini kan mengarah kepada kebutuhan siswa. Paling enggak tetap kita sebagai guru itu muaranya adalah pengetahuan siswa, tentunya juga tidak mengajarkan sikap Pak Faru. Nah, kemudian Pak Faru kira-kira untuk pembelajaran berdiferensi ya, tujuan yang tidak dicapai misalnya apa Pak Faru? Karena pembelajaran berdiferensiasi otomatis kita sebelumnya kan kita sudah punya gambaran ya, pemetaan siswa mana yang mungkin itu bisa dimaksimalkan, memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Kadang alokasi antar siswa, alokasi waktu perhatian itu juga pengaruh. 5 menit atau 7 menit setiap siswa itu kalau tidaknya memang berbeda. Gitu ya Pak Faru. Jadi iya betul, memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan potensinya, itu penting. Kemudian ukuran keberhasilan Pak Faru, kira-kira tercipta bagaimana ya ketika dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensi? Ukurannya sekolah yang gimana ya? Misalnya sekolahnya jadi di kelas itu bagaimana gitu, akhirnya anak-anak itu merasa bagaimana setelah pembelajaran berdiferensi.
Kalau berdiferensi berhasil pembelajaran di kelas itu saya kira siswa itu lebih ceria ya karena memang merasa Well-being ya Pak Fahru iya, ya. merasa Jadi tercipta diperhatikan. well-being ya, betul. Jadi tercipta well-being, merasa diperhatikan, kemudian senang, semangat, punya kesadaran penuh, kayak gitu ya Pak Fahru ya. Jadi tercipta well-being learning gitu, ya di kelas. Tetap ya Pak Fahru, kira-kira ini pendukungnya Pak Fahru, penting juga ini, siapa saja ini? Pendukungnya saya kira sama gitu. Kepala Siswa, sekolah, kemudian guru sejawat kita, terutama yang satu jenjang ya. Kemudian kepala sekolah tentunya. Iya, Tanggung jawab. betul. Nah, ini waktu pengembangannya Pak Faru kira-kira setiap pembelajaran atau bagaimana? Saya kira belajar iya, kemudian di luar pembelajaran juga. Saya kira seperti itu. Iya, penting juga. Artinya bahwa ketika kita di luar kelas itu tidak hanya pembelajaran pengetahuan kan Pak. Nah, sikap itu kan masing-masing anak memiliki problem sosial emosional berbeda. Jadi kita harus memberikan bimbingan kepada anak mungkin dengan cara yang berbeda seperti itu. Seperti itu ya Pak Faru. Saya terima kasih sekali Putri bimbingannya. Iya. Luar biasa. Semoga ini bisa berkelanjutan Pak Faru ya untuk selanjutnya prakarsa perubahan di dalam kelas ini penting sekali dan kerjasamanya kolaborasi kita. Pak Faru, terima kasih untuk hari ini masa observasi kemudian dari pra observasi pada saat saya observasi di kelas dan pas observasi. Alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesehatan. Semoga ini bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Putri. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Faru.